Namaku Danila, dan laki-laki di depanku ini adalah Reno. Ya, pacarku. Dan kita baru jadian 1 minggu yang lalu. Aku kenal Reno 2 bulan yang lalu, sampai akhirnya 1 minggu yang lalu dia nembak aku. Waktu kita lagi makan mie ayam di depan sekolah. Tempat di mana pertama kali kita kenal. Aku dengan Reno sekolah di tempat yang berbeda, tetapi sekolah kita bertetangga. Tempat mie ayam di depan sekolahku juga menjadi langganan siswa-siswa di sekolah Reno. Karena itulah aku dan Reno kenal. Kita sama-sama suka makan mie ayam di sana. Dan 2 bulan lalu Reno mengajakku berkenalan. Aku masuk ya, kataku sambil berjalan mundur memasuki gerbang sekolahku, sambil melambaikan tangan kepada Reno hingga motornya tak terlihat di telan gerbang sekolah. Sejak kenal, Reno selalu mengantar jemputku sekolah. Padahal, rumah kita berbeda arah. Ya, Reno memang sosok yang sangat baik, perhatian pula. Tapi sayangnya, aku menabrak seseorang di belakangku. Aku terlalu fokus melihat Reno pergi sampai-sampai aku keasyikan berjalan mundur. Aku langsung berbalik badan, melihat siapa orang yang aku tabrak. Ternyata dia Ali. Jadi ini alasannya. Ali menatapku sangat marah. Dia pacarku, sebelum Reno. Aku menjauh dari dia 2 bulan lalu, sejak aku kenal Reno. Kita berbeda kelas, sehingga aku dapat dengan mudah menghindar darinya. Aku selalu tidak ada di kelas saat jam istirahat, sehingga Ali tidak bisa menemuiku. Aku juga selalu beralasan tidak ada di rumah ketika Ali datang. Ya, pasti aku terlihat jahat. Tapi jika aku ceritakan alasannya, perilakuku mungkin bisa dimaklumi. Sejak menjauh, aku tidak berkata putus sama sekali. Aku hanya menghilang. Semua koneksi yang menghubungkan aku dengan Ali aku blokir. Bahkan aku sampai tidak aktif bermain sosial media. Aku tidak tega. Aku tahu Ali pasti merasa sakit hati dengan perlakuanku. Tapi hatiku juga jauh lebih tersiksa melakukan ini semua. Kamu udah jadian sama dia? Aku menelan ludah. Sakit sekali rasanya melihat Ali seperti ini. Wajahnya benar-benar menaruh kemarahan yang amat besar kepadaku. 26 bulan bersama bukan waktu yang sebentar untuk aku bisa melupakan pria di hadapan aku ini. Aku masih teramat menyayangi Ali. Bahkan aku tidak bisa mencintai Reno karena perasaanku dengan Ali yang masih belum selesai. Aku mengangguk pelan, berpura-pura tidak menahan apapun. Padahal air mataku sudah ingin meluap detik ini juga. Kenapa, Lak? Aku salah apa sebenarnya sama kamu? Mata marahnya tiba-tiba berubah menjadi nanar. Aku bisa merasakan kesedihan yang dalam dari mata Ali. Aku tidak tahan. Aku ingin memeluk Ali detik ini juga, dan mengatakan kalau aku masih menyayanginya. Ali meraih tanganku, menggenggamnya erat. Aku sangat merasakan bahwa Ali takut kehilanganku. Andai Ali tahu bahwa aku juga sangat tidak siap kehilangan dia. Aku minta maaf kalau aku udah salah sama kamu. Aku gak bisa tanpa kamu, Danila. 2 bulan ini tuh benar-benar menyiksa aku. Maafin aku ya. Aku gak akan permasalahin semua ini lagi. Tapi please, kamu balik sama aku ya. Kamu putusin dia ya. Aku mohon jangan pergi dari aku. Katanya dengan sangat tulus. Hatinya benar-benar memiliki seutuhnya. Ali tidak pernah macam-macam selama kami pacaran. Dia tidak pernah beralih ke wanita lain sedikit pun. Aku menepis tangan Ali. Sakit rasanya melakukan itu. Maaf Ali, aku tidak bermaksud membuat kamu sakit. Aku lakukan ini demi kita, demi keluarga kamu, mengikuti keinginan mama kamu, yang tidak ingin anaknya menjalin hubungan dengan orang yang menyembah Tuhan yang berbeda dengan kamu. Ya, aku dan Ali berbeda keyakinan. Aku seorang Katolik, sedangkan dia, dari namanya saja, sudah pasti bisa ditebak apa keyakinannya. Ya, dia seorang Muslim. Tante belum bisa kasih izin kalau untuk kalian punya hubungan lebih dari teman. Karena kan Danila tahu keluarga tante cukup agamis, dan kamu tidak bisa menikah dengan yang bukan seiman.
Kalau Danila mau bersahabat dengan Ali, tidak apa-apa. Tapi kalau pacaran, lebih baik tidak usah. Karena nanti repot kalau sampai ke jenjang yang lebih serius. Perkataan mamanya Ali saat itu benar-benar menamparku dengan halus. Aku ditolak langsung untuk menjadi bagian dari mereka. Tapi aku mengerti, mamanya Ali juga sangat baik. Itu kenapa aku ingin menuruti keinginan mamanya Ali. Ali tidak tahu apa-apa soal ini, karena saat itu Ali sedang disuruh mamanya membeli makanan keluar. Aku gak bisa sama kamu, Li. Aku menunduk. Aku tidak mau Ali tahu bahwa aku menahan nangis. Selain itu, aku juga tidak bisa menatap mataku. Aku sayang sama dia. Aku udah gak sayang sama kamu. Kamu sama yang lain aja. Kataku penuh kebohongan. Aku langsung pergi tanpa menoleh. Air mataku jatuh. Aku berjalan lebih cepat. Aku tidak mau Ali tahu bahwa aku menangis saat ini. Aku rindu Ali. Biasanya aku bersandar di bahunya saat sedang sesedih ini. Dia mengelus rambutku dengan lembut, membuatku merasa sangat disayangi. Maafin aku, Ali. Saat jam pulang sekolah, aku tidak sengaja bertemu Ali di koridor. Dia berjalan ke arahku, dan aku berjalan ke arah dia. Ya, aku memang mau keluar gerbang. Aku tidak tahu Ali mau kemana. Apa jangan-jangan ia ingin menemuiku? Belum menyerah juga dengan memintaku kembali. Ali, tolong jangan membuat ini semakin sulit. Aku menghentikan langkahku, menatap Ali yang semakin mendekat. Wajahnya sangat marah dan dingin, seperti saat pertama kali aku mengenalnya. Ya, Ali sosok es batu yang berhasil kucairkan. Tapi, aku sama sekali tidak menduga akhirnya dia memukul lagi. Ali melewatiku. Ali melewati aku begitu saja, tanpa melirikku sedikit pun. Aku langsung berbalik badan, masih menatap Ali yang berjalan menjauh. Ia sama sekali tidak menoleh. Rasanya sakit sekali. Sakit sekali. Aku menangis dengan deras. Pasti Ali benar-benar membenciku sekarang. Pasti Ali berpikir bahwa aku perempuan yang suka memainkan laki-laki. Ali, andai kamu tahu kalau aku sangat sedih sekarang. Aku berjalan datar menuju gerbang. Di depan gerbang, Reno sudah menungguku. Senyumnya sangat terlihat tulus. Aku tidak bisa membalas senyumnya saat ini. Hatiku sedang terlalu kacau. Makan mie ayam dulu nggak, Yang? Aku menggeleng cepat. Langsung pulang aja, kataku datar. Kamu habis nangis? Mau cerita? Aku siap dengerin kok. Aku menggeleng. Ya udah, ayo aku antar kamu pulang aja. Sepanjang perjalanan aku hanya diam. Reno juga menghargaiku. Dia tidak banyak bertanya. Reno memang sosok yang baik dan mengerti keadaan seseorang. Tapi aku juga tidak mengerti. Kenapa aku tidak bisa mencintainya dan berusaha melupakan Ali? Hari-hari berjalan dengan membosankan. Tidak disangka, sudah 2 bulan sejak percakapan terakhir aku dengan Ali. Sejak itu, Ali tidak pernah mengajakku berbicara lagi. Pasti dia sangat marah. Aku juga tidak berani mengajaknya berbicara. Aku terlalu jahat untuk dimaafkan. Sementara Reno, aku tidak tahu. Aku merasa hatiku masih milik Ali sepenuhnya. Padahal, hubunganku dengan Reno sudah berjalan 2 bulan. Cukup lama dengan perasaan yang hambar. Reno selalu berpikir bahwa aku mencintainya, sama seperti cintanya yang teramat besar kepadaku. Kadang sikapnya yang sangat baik membuat aku merasa jahat. Aku menjadikan Reno sebagai pelarianku, tapi aku juga tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak bisa mengatur untuk siapa perasaanku harus kuberikan. Aku baru saja kembali dari toilet cafe yang kudatangi dengan Reno. Aku duduk di sebelahnya, tapi aku menyadari ada yang berbeda.
Reno bersikap dingin kepadaku. Reno menatapku dingin. Sejak pertama kali aku kenal dengan Reno, tidak pernah aku ditatap sedingin ini. Reno selalu menatapku dengan hangat, dan wajahnya pun tidak pernah datar seperti ini. Entah mengapa sikap Reno ini membuat jantungku berdebar. Tadi aku mau pinjam charger di tas kamu, tapi gak jadi. Jantungku langsung berdegup kencang saat Reno bilang tas. Jangan sampai Reno melihat. Aku juga tadi gak sengaja lihat kalung hati kamu, dan isi di dalam kalungnya, maaf ya. Katanya dingin. Reno benar-benar melihat kalung itu. Kalung pemberian dari Ali. Di dalamnya juga ada fotoku dan Ali. Aku tidak memakainya lagi karena tidak mau Ali tahu bahwa aku masih menyimpannya. Walaupun sebenarnya aku selalu simpan dan bawa setiap hari. Aku juga suka melihat foto di dalam kalung itu saat aku sedang rindu Ali. Aku tidak pernah menyangka Reno akan melihat itu. Ren, aku lupa kalau kalung itu masih ada di dalam tas. Aku minta maaf ya. Aku benar-benar panik, sangat takut Reno marah. Gak apa-apa lah. Kali pertamanya Reno memanggilku nama setelah kita jadian. Mendengarnya membuatku terasa sesak di dada. Aku jadi paham kenapa kamu gak pernah bisa panggil aku sayang seperti aku panggil kamu. Aku juga jadi paham kenapa kamu dingin dan gak perhatian. Kamu juga gak perlu pura-pura gak tahu kalung itu ada di tas kamu. Aku udah berjuang buat dapetin hati kamu lah. Aku juga sadar selama ini kamu gak pernah cinta sama aku. Pantas saja, kamu gak pernah bisa cinta sama aku dengan apa yang udah aku lakuin buat kamu. Ternyata, aku bersaing sama masa lalu kamu yang belum selesai. Kamu balik lagi aja sama dia kalau kamu masih sayang. Hubungan kita sampai di sini aja ya. Ayo, aku antar kamu pulang. Tambahnya, aku benar-benar merasa sedih. Hatiku juga benar-benar sakit. Sama rasanya seperti saat Ali mengabaikanku. Kenapa aku bisa sesedih ini? Padahal aku tidak mencintai Reno. Maafin aku, Ren. Aku tunggu di parkiran. Sejak aku putus dengan Reno, aku benar-benar merasa kehilangan dia. Aku tidak tahu kenapa aku bisa sesedih ini. Padahal Reno hanya pelarianku. Aku juga tidak mencintainya. Atau jangan-jangan tidak sadar bahwa aku sudah mencintainya. Setiap malam aku selalu menatap ponselku. Tidak lagi mengharapkan Ali, tapi Reno. Aku juga menunggu pesan dan telepon darinya, tapi sama sekali tidak ada. Sampai sebulan setelah putus, akhirnya aku beranikan diri untuk mengirim pesan bulan kepada Reno. Aku benar-benar dibuat tidak tenang. Dan sejujurnya aku merindukannya. Ya, aku memang benar-benar labil. Dan tidak tahu caranya membuat keputusan yang tepat. Aku selalu kehilangan orang-orang yang aku cintai karena perlakuanku sendiri. Ya, Reno juga salah satunya. Aku mengakui kalau aku mencintai dia sekarang. Ren, bisa ketemu? Aku mau ngomong sama kamu. Kirim. Aku sangat berharap Reno membalas pesanku. Dan harapanku terkabul. Reno membalasku 10 menit setelah aku mengirimkan pesan. Besok ada tanding futsal di lapangan depan sekolah pas pulang. Datang aja. Aku langsung tersenyum. Rasanya seperti tumbuh harapan baru. Aku akan mengakui semuanya kepada Reno besok. Aku juga akan minta maaf untuk sikapku yang tidak dewasa dengan menjadikannya pelarian. Dan aku juga akan kasih tahu Reno kalau aku sudah mencintainya. Keesokan harinya, aku mendatangi lapangan depan sekolah saat pulang sekolah untuk menemui Reno. Aku duduk di tempat penonton, menunggu Reno istirahat bermain. Aku tersenyum melihat Reno bermain. Kemana saja aku selama ini, baru menyadari bahwa Reno seberkarisma ini. Bodoh, aku menyia-nyiakan orang sesempurna ini. Aku tidak akan menyia-nyiakannya di kesempatan keduaku. Aku menatap tanganku yang menggenggam botol Pocari yang sengaja aku beli untuk Reno. Aku tidak pernah perhatian dengan Reno selama pacaran. Aku akan menebus semuanya mulai hari ini.
Akhirnya Reno istirahat bermain. Aku buru-buru datang menghampiri Reno, mengulurkan pokari yang sudah kubeli tadi kepada Reno. Tapi ada orang lain juga yang melakukan hal yang sama. Aku menoleh. Ternyata Sinta. Lo di sini juga, lah. Ren, kamu bilang kamu udah putus. Reno langsung merangkul Sinta dan mengangguk. Iya, aku udah putus sama Danila. Katanya ada yang mau diomongin, makanya aku suruh kesini aja. Kalian? Iya, lah. Kita lagi deket. Sorry ya, lah. Tapi gue udah jauh suka sama Reno sebelum lo kenal sama dia. Gue udah coba ikhlasin dia buat lo, dan gak berusaha ngedeketin Reno lagi. Tapi gue denger lo permainin Reno. Jelas Sinta. Ya, salah satu teman terdekatku di kelas. Aku benar-benar tidak pernah membayangkan hal ini. Sakitnya menjadi 2 kali lipat. Mataku mulai berkaca-kaca. Mau ngomong apa, lah? Tanya Reno masih tetap merangkul Sinta. Aku tersenyum sambil menggayung, lalu berbalik badan dan pergi. Aku menangis sambil berjalan jauh. Aku tidak bisa menyalahkan siapapun. Satu-satunya orang yang bersalah di sini adalah diriku sendiri. Aku pantas menerima semua ini. Aku sudah menyakiti 2 orang. Ini balasan yang cukup setimpal untuk aku. Maafin aku, Ali. Maafin aku, Reno. Lagi-lagi, aku berusaha mengubur perasaanku sendiri.